Baik, langsung saja latar belakang. Proses belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam mengembangkan potensi diri dan memperoleh pengetahuan baru. Berbagai teori telah dikembangkan untuk memahami bagaimana proses belajar terjadi. Salah satunya adalah teori belajar kognitif. Teori kognitif merupakan kritik terhadap teori behaviorisme yang dianggap terlalu sederhana dan sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Teori ini menekankan proses berpikir yang kompleks dalam belajar, berbeda dengan teori behavioristik yang hanya fokus pada hubungan stimulus dan respons. Beberapa poin penting yang melatar belakangi munculnya teori belajar kognitif ialah ketidakpuasan terhadap teori behaviorisme, proses berpikir kompleks, pengalaman dan pemahaman, dan konsep kognitif pembelajaran. Baik, selanjutnya teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang berfokus pada bagaimana individu memproses, mengorganisir, dan menyimpan informasi yang mereka terima selama proses belajar. Menurut Piaget, salah satu tokoh utama dalam psikologi perkembangan, belajar merupakan suatu proses aktif di mana individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk membangun struktur pengetahuan. Pada dasarnya, dalam teori ini, belajar dipandang sebagai proses aktif di mana individu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengolah, menginterpretasikan, dan mengorganisir informasi baru yang diperoleh untuk membangun pengetahuan baru. Selanjutnya, prinsip dasar teori belajar kognitif terbagi menjadi 4. Yang pertama, memproses informasi. Kedua, skema dan struktur pengetahuan. Ketiga, proses aktif. Keempat, metagonis. Selanjutnya, penerapan teori belajar kognitif dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, teori ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru bisa memfasilitas proses tersebut secara lebih efektif. Guru yang memahami teori ini akan lebih fokus pada cara-cara yang dapat merangsang pemikiran kritis dan kreatif siswa. Penerapan teori belajar kognitif dapat diterjemahkan dalam berbagai cara, diantaranya pembelajaran terstruktur, pembelajaran berbasis teknologi, umpan balik dan refleksi, dan penugasan yang menantang. Kemudian ada kognitif menurut tokoh-tokoh. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget menekankan pentingnya tahap perkembangan kognitif yang dilalui anak-anak. Ia memperkenalkan konsep asimilasi dan akomodasi yang menjelaskan bagaimana individu menyesuaikan skema mereka berdasarkan pengalaman baru. Kemudian yang kedua, Levi Vygotsky. Vygotsky mengembangkan teori belajar sosial kognitif yang menekankan pada interaksi sosial dalam pembelajaran. Ia memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal (ZPD) yang menggambarkan jarak antara tingkat kemampuan yang